Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Syarov dengan NIM L1A022018 dari kelas MSPA angkatan 2022. Dan ini teman saya. Saya Fatir Afianda dengan NIM L1A022032 dan ini teman saya. Nama saya Ibnu Faiz Auha-Pasado dengan NIM L1A022038 dari MSPA angkatan 2022. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang etika dan tata krama di kehidupan kami. Indonesia terkenal akan keramah tamahan. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan etika dan tata krama. Namun teman-teman, seiring berjalannya waktu, etika dan tata krama ini seakan memudar dari jiwa kita para remaja Indonesia. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena baik buruknya seseorang bukan dinilai dari seberapa tampannya, seberapa kayanya, atau seberapa pintarnya. Tapi baik buruknya seseorang dinilai dari etikanya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan tentang etika. Etika itu secara umum adalah norma, aturan, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku di kehidupan masyarakat. Penerapan norma ini sangat berkaitan erat dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun secara moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika ini mencangkup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang kita dapat jumpai di lingkungan sekitar, misalnya etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, dan etika dalam melakukan bisnis dan semacamnya. Manfaat tata krama dalam kehidupan sosial adalah menunjukkan kepribadian yang baik dan menghargai orang lain sehingga seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial. Tata krama membuat seseorang lebih dihormati, membuat orang lain enggan untuk berperilaku kasar, membuat orang lain nyaman, yang memudahkan membangun hubungan baik dengan orang lain. Tata krama membantu terciptanya ketertiban, keserasian, keselarasan, keamanan, kedamaian dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut contoh tata krama baik dan tata krama buruk. Yang pertama, sebelum berangkat sekolah sebaiknya berpamitan dulu dengan orang tua. Yang kedua, dimanapun kalian berada, jika ada yang lebih membutuhkan sebaiknya kita membantu orang tersebut. Yang ketiga, ketika kita bertemu orang yang dikenal sebaiknya kita bertegur sapa, seperti yang di video ini. Kemudian yang keempat, bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kelima, jika ayah dan ibu membutuhkan bantuan kalian sebaiknya dituruti dan jangan dibantah. Tata krama dapat juga dipahami sebagai peraturan atau aturan yang diwariskan yang berkembang dalam sosial budaya yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok untuk mencapai saling pengertian dan penghormatan menurut adat istiadat yang berlaku. Selain itu, adab juga merupakan hal penting dan penting dalam kehidupan untuk menunjang aktivitas manusia. Untuk menjadi pribadi yang memiliki tata krama yang baik bisa dimulai dengan pribadi kita sendiri untuk menghormati setiap orang, bertutur kata yang sopan, serta memberikan respon tubuh yang menghargai satu sama lain. Karena dengan tata kramalah yang membuat seseorang menjadi lebih bermartabat dan disukai oleh banyak orang.
Marno, minum dong, haus nih. Tir, maaf Tir, boleh ambilin air minum nggak? Boleh. Makasih ya. Mau minum nggak? Minum dulu. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Di Indonesia, berbagai kode etik dan etiket mengatur tata cara bertingkah laku sosial dan karenanya dianggap sangat penting. Tata krama menunjukkan rasa hormat dan merupakan kunci keberhasilan interaksi sosial. Bahkan Indonesia dikenal secara luas di dunia sebagai salah satu negara tersopan di dunia nyata. Tata krama dapat juga dipahami sebagai peraturan atau aturan yang diwariskan yang berkembang dalam sosial budaya yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok untuk mencapai saling pengertian dan penghormatan menurut adat istiadat yang berlaku. Selain itu, adab juga merupakan hal penting dalam kehidupan untuk menunjang aktivitas manusia. Oh, iku Mas, jenengan manggilan iki. Wonten jembatan, iku mangga. Niku terus ngalet kedik. Saya pengen gadu. Nah, niku tak gadu wonten omah ngarep ilen. Nah, niku Indonesia dikenal oleh dunia dengan keramah tamahannya kepada orang asing siapapun dan dimanapun. Tidak heran, sebab setiap kali berpapasan dengan orang jalan pastinya rata-rata warga Indonesia selalu memberikan senyuman hangat kepada orang lain tersebut. Ramah tamahan tersebut bisa juga kita kenal dengan tata krama atau wujud sopan santun yang kita berikan kepada orang lain karena kita menghormati keberadaan orang lain tersebut tidak hanya kepada orang asing namun juga kepada orang yang lebih tua, teman kita, guru do. Sebab dengan tata krama yang baik kita juga akan dihormati orang lain dan mempererat tali silaturahmi. Tata krama memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memudahkan hubungan baik dengan orang lain, menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan sosial, menghindari terjadinya pertentangan, mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang lain, membuat kamu menjadi disegani, dihormati dan disenangi orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, menjadikan kamu dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun bekerja nanti. Menumbuhkan kesadaran orang lain akan pentingnya bertata krama. Nah, berikut kita saksikan contoh penerapan etika dan tata krama di dunia kampus. Itu saja video yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.